Timnas Indonesia memang tak salah telah menaturalisasi Martin Paes, sebab pemain tersebut bukanlah kiper kaleng-kaleng. Dia tercatat berhasil melakukan 5 penyelamatan dan membuat pemain depan frustrasi dalam mencetak gol saat Indonesia melawan Australia. Performa gemilang kiper Martin Paes membuat sosoknya menjadi buah bibir di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Lalu siapakah Martin Paes, sang kiper baru timnas ini? Martin Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei 1998. Artinya, saat ini di tahun 2024, Martin Paes berusia 25 tahun atau masih terbilang muda. Martin Paes bersama nama-nama seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Justin Hubner adalah sederet nama-nama pemain keturunan yang juga dari negeri kincir angin yang kini memperkuat timnas Garuda. Sandy, Ivar, dan Justin adalah nama-nama pemain yang dinaturalisasi karena memang memiliki darah Indonesia. Namun bagaimana dengan Martin Paes? Martin Paes sama sekali tidak memiliki darah Indonesia. Meski tak memiliki darah Indonesia secara langsung, namun Paes tetap bisa menjadi warga negara Indonesia. Dia bisa dinaturalisasi berkat neneknya yang bernama Neil Appels van Hees yang merupakan seorang Blijvers kelahiran Kediri. Lalu apa itu Blijvers? Mereka yang memilih untuk menetap di Hindia Belanda dan beradaptasi dengan kehidupan di sana dikenal dengan sebutan Blijvers, yang berarti stayers atau penghuni tetap. Orang Blijvers mau berasimilasi dengan budaya lokal pada masa Hindia Belanda. Istilah ini merujuk pada para pendatang dari Eropa yang memutuskan untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai rumah mereka. Mayoritas Blijvers telah tinggal di Hindia Belanda selama beberapa generasi. Hindia Belanda yang kini kita kenal sebagai Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak masa kolonial. Kisah Martin Paes merupakan cerminan dari fenomena Blijvers. Keputusan sang nenek untuk menetap di Hindia Belanda menjadi titik balik dalam perjalanan hidup keluarganya. Sebaliknya, jika sang nenek memilih untuk kembali ke Eropa, ia akan digolongkan sebagai trekkers, yaitu mereka yang hanya singgah sementara di Hindia Belanda. Orang trekkers umumnya bersikap lebih elit dan eksklusif. Paes merupakan pemain yang mendapat rekomendasi naturalisasi dari Sintayong, pelatih timnas sepak bola Indonesia saat ini. Dan biasanya, pemain-pemain dengan saran dari pelatih STY bakal dimainkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI juga kerap menegaskan, naturalisasi saat ini hanya bisa berjalan dengan syarat mendapat arahan langsung dari pelatih STY. Martin Paes adalah kiper yang kini berkarir di klub FC Dallas dalam kompetisi Major League Soccer atau level tertinggi di Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Ia pernah menghadapi langsung Lionel Messi saat FC Dallas melawan Inter Miami. Sebelum bermain untuk FC Dallas, Martin Paes lebih banyak berkiprah di Belanda. Karir sepak bola Martin Paes dimulai saat bergabung dengan VV Union Youth. Pada tahun 2012 hingga 2016, Martin Paes bergabung dengan akademi klub kota kelahirannya, NEC Nijmegen. Selama 4 tahun di level akademi, potensi Martin Paes mulai dilirik oleh tim senior NEC Nijmegen. Hal itu membuat Martin Paes dipromosikan sebagai penjaga gawang cadangan bagi tim utama NEC Nijmegen pada tanggal 28 April tahun 2018. Petualangan Martin Paes di tim utama NEC Nijmegen tidak terlalu lama. Ia direkrut oleh FC Utrecht pada bursa transfer musim panas 2018. Kala itu Martin Paes masih berusia 19 tahun. Martin Paes menjalani debut di Eredivisie alias Liga Belanda level tertinggi bersama FC Utrecht saat mengalahkan PSV Zwolle 2-0 pada tanggal 19 Agustus 2018. Meski begitu, ia lantas menghabiskan waktunya sebentar di tim U21 sebelum kembali ke tim utama tahun 2019 hingga tahun 2022. Secara keseluruhan, Martin Paes telah bermain sebanyak 18 kali di tim U21 FC Utrecht.
Untuk tim senior FC Utrecht, Paes mengawal gawang klub tersebut sebanyak 48 kali. Hal ini menunjukkan betapa Paes menjadi bagian penting dari tim. Pada bursa transfer musim dingin tahun 2022, FC Utrecht memutuskan untuk meminjamkan Martin Paes ke klub MLS Amerika Serikat, FC Dallas. Ini adalah pengalaman pertama baginya bermain di luar Belanda. Martin Paes langsung menjadi andalan FC Dallas. Di musim pertamanya, ia bermain 32 kali di MLS, kendati gawangnya telah dibobol 34 kali, tetapi Paes juga menorehkan rekor clean sheet alias nirbobol sebanyak 8 kali. Memasuki musim kedua di MLS, Martin Paes masih belum kehilangan posisinya sebagai kiper utama. Terbukti, selama MLS musim tahun 2023, frekuensi bermain Paes tetap tinggi. Martin Paes bermain 30 kali dan membubuhkan 7 clean sheet. Jumlah kebobolan Martin Paes juga menurun dari musim sebelumnya, yaitu hanya 29 kali. Performa impresif bersama FC Dallas memperlihatkan kompetensinya sebagai kiper jempolan. Martin Paes pun masuk dalam salah satu nominasi penghargaan individual MLS, tepatnya untuk kategori All-State MLS Goalkeeper of the Year tahun 2023. Martin Paes sejatinya pernah dipanggil timnas Belanda meskipun di level usia muda. Ia jadi bagian skuad The Oranje U19 di Euro U19 tahun 2016 dan Euro U19 tahun 2017, tetapi tidak tampil di satu laga pun. Martin Paes terakhir kali tampil dengan Belanda di kualifikasi Euro U21 saat melawan Belarusia pada tanggal 15 November tahun 2020. Itulah alasan mengapa Martin Paes bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan kiprahnya sebagai kiper yang handal. Semoga dengan kedatangannya, timnas Indonesia makin kuat dan makin mendunia.